Tuhan buat kami Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu dan kami mau Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami sungguh membawa hati kami, biarlah hati kami boleh sungguh tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, berapapun kami yang ada di tempat ini, Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh membawa sukacita di tempat ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menyembah, memuji-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan pagi hari juga Tuhan hamba berdoa agar Tuhan Engkau penuhi kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk melayani-Mu di tempat ini, dari pengkhotbah, pimpin pujian, singir, pemain musik, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga pada pagi hari ini ibadah yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, mungkin mereka tidak sehat apapun sakit penyakitnya Tuhan. Beri kekuatan kesehatan untuk mereka Tuhan, sehingga di lain kesempatan minggu berikutnya mereka boleh bersama kembali di tempat ini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami serahkan kepada kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika ada kuasa setan iblis yang mengganggu hati pikiran kami satu hati kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semuanya kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka-cita kepada Tuhan, karena hanya Dia, hanya Tuhanlah yang melihara kehidupan kita. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersuka di hati-hati.
Seringkali kita melangkah dalam kehidupan ini, kita melangkah dalam kehidupan yang tidak tepat. Tidak ada yang bisa kita cari, dimanapun kita tidak akan mencari kehidupan yang lebih tepat. Tapi di dalam Tuhan, kita tidak perlu mencari apa-apa. Tuhan sudah memberikan yang pasti untuk kita. Ya. Kita angkat pujian ini, telah lama mencari-cari.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau belajar untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami, membuat kami mengerti dan memahami kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai manusia tidak lepas dari berbagai macam persoalan, masalah dan tantangan hidup. Tetapi yang kami tahu, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia menyertai kami. Tuhan memberi kelegaan bagi setiap kami. Dan kami percaya hari ini juga kami menerima anugerah berkat Tuhan yang luar biasa melalui ibadah pada saat pagi hari ini. Sementara kami mendengarkan firman Roh Kudus, bekerjalah dan ambil alih seluruh jam pemerintahan firman ini, sehingga setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lidah hamba-Mu, mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang kuasa kegelapan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu hati dan pikiran kami, kami mau tolak itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Allah dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Salam. Tuhan susah buat kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Beri kesempatan kembali pada saya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik buat kami semua. Puji Tuhan, hari ini saudaraku yang terkasih, saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah kelegaan. Ya. Bukan di dalam Matius 11 ayatnya yang 28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Puji Tuhan saudara. Saya dalam minggu ini sudah berkali-kali saya ubah judul khotbah saya. Kenapa saudara? Setiap sekali saya mempersiapkan ini yang seperlu saya sampaikan, saya sudah mantap. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan berapa kali, ayo kelegaan. Ya. Jadi makanya saya ambil keputusan, okelah saya ikuti kehendak Tuhan saja. Saya menyampaikan hari ini tentang kelegaan. Bapak Ibu saudaraku, kelegaan kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia ya, kita bisa bahasakan sehari-hari adalah rasa plong. Amin. Itu lega ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu saudara punya beban ya, dipikul ya. Tiba-tiba ada satu sosok yang begitu besar dan dia berkata, "Ibu, Bapak sini beban, saya akan pikul." Bagaimana rasanya? Aduh lega, puji Tuhan ya. Ataupun anak-anak sekolah ya, menghadapi ujian nasional, ketika sudah selesai rasanya lega ya. Dalam kehidupan hari-hari ini juga Bapak Ibu saudaraku yang berkasih, kita masih dalam suasana mencekam. Kenapa dunia tergoncang oleh karena COVID ini? Dan banyak orang-orang yang merasa putus asa, kecewa, dan rasanya beban
beban yang berat banget. Bagaimana bisa saya tanggung ini semua? Tetapi Yesus memberikan satu undangan yang pasti kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, kemajuan teknologi saat ini banyak memberikan kemudahan kepada banyak orang. Iya. Kalau kita cari alamat dan perlu susah-susah lagi, Bapak Ibu Saudara, karena kita tinggal pencet Google Map, atau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa pakai WhatsApp atau Google Meet, juga bisa berhubungan dengan orang lain dan segala macam bisa. Ya. Bahkan dengan handphone ini kita bisa buka pintu pagar atau pintu rumah hanya pakai telepon. Tolong, saya sudah ada di depan rumah, tolong buka pintu. Tetapi ternyata kejanggihan teknologi hari-hari ini tidak bisa memberikan kelegaan rasa plong bagi hati setiap manusia. Kenapa? Ya, hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan. Hanya Yesus yang memberikan jaminan kepada kita untuk bisa merasakan lega, merasa plong, artinya merasa ringan. Tekanan beban berat membuat orang tidak bersemangat. Pergumulan hidup, masalah dan tantangan yang lain membuat kita tidak bersemangat. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada satu janji yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang kita dapatkan ketika kita memenuhi undangan Tuhan ini. Ketika kita datang, Dia memberikan kita undangan. Kita datang, kita merespon undangan itu. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus tidak pernah dikecewakan. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, yang pertama adalah Dia memberikan kekuatan. Amin. Kekuatan. Rasanya hidup ini tanpa Yesus, tanpa Tuhan, maka kita tidak bisa menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara, jujur sebagai hamba Tuhan juga kadang-kala ya, kalau beban berat itu rasanya bagaimana. Tetapi puji Tuhan, tidak lari ke siapa-siapa, lari kepada Yesus. Ya. Biasanya kami ada di tempat kami setelah ini pergumulan suami istri, bagaimana di bapak. Nah ini sebentar lagi kita bayar anak, ini juga biaya kita untuk separuh, bagaimana? Saya bilang Tuhan sediakan. Apa istri saya dengan saya? Tuhan sediakan. Iya, saya bilang Tuhan sediakan. Lalu saya bergerak, saya ambil gitar. Ya, ayo mari kita berdoa. Saudaraku yang kasih, rasanya beban yang tadinya begitu berat, tapi datang kepada Yesus, luar biasa ringan. Ada persoalan tetapi ringan rasanya bergerak. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita datang kepada Yesus, Dia memberikan jaminan kekuatan untuk bisa menanggungnya. Makanya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya beban, dia punya masalah berat. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, maka dia tulis di dalam suratnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, beban berat, tantangan hidup, saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Bahkan seringkali kita mengomel, saya sudah ingin Tuhan, saya sudah percaya Tuhan, tetapi Tuhan juga masih saya menghadapi persoalan ini. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Dia akan memberikan jalan keluar. Garis bawah, dia akan memberikan jalan keluar. Jadi dalam artinya saudaraku yang berkasih, bahwa tidak ada persoalan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Amin. Tidak ada persoalan masalah pergumulan hidup yang tidak ada jalan. Tidak ada. Semua Tuhan jamin, dia memberikan kelegaan. Dia memberikan jalan keluar. Ya. Jadi saudara, Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, ya, kemalangan orang-orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Ini perbedaannya. Manusia selama hidup di dunia ini, ya selalu dengar khotbah dari Bapak Abraham di Malang, ya, di mana kami dulu pelayan. Ya, hanya orang yang tidak punya masalah adalah hanya orang-orang yang sudah mati atau meninggal. Kebetulan di gereja yang di Malang itu di belakangnya ada kuburan. Jadi disuruh supaya bagian kuburan itu. Itu tidak ada persoalan. Udah selesai sudah. Dan tadi saya mau katakan saudara, selama masih hidup selalu ada tantangan. Amin. Tapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, dia akan menuntun, ya. Dia akan memberi kekuatan yang baru, ya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita salah lari kepada meminta pertolongan kepada yang lain. Tapi hari ini Yesus berkata, ayo marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada. Jadi yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Yesus, dia memberikan kekuatan yang baru buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Boleh katakan amin? Amin. Jadi saudara, mari terus maju di dalam Tuhan. Ya, tidak ada alasan aja saya takut COVID. Karena COVID ini lalu saya punya persoalan. Tahu saudara, saya banyak hamba Tuhan berkata saudara, ya, masa-masanya dalam masa-masa penyaringan. Saya pernah sampaikan firman Tuhan dan judul tampian. Masa-masa ditampi di mana orang-orang yang sesungguhnya percaya memegang teguh janji firman Tuhan itu, dia selalu ada di dalam hati Tuhan. Sedang hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan, saudara. Bahkan ada orang banyak hamba Tuhan tidak mau melayani lagi. Bukan anak Tuhan. Saya baca kemarin Marcel Jahan, artis yang Marcel Jahan. Perlu saya ikut di luar biasa. Dia punya keyakinan baru. Dia pindah. Dia menyeberang. Dan ketika diwawancarai, kenapa? Itu ya keyakinan saya. Dan tidak ada orang yang bisa mengganggu saya dalam keyakinan saya. Saudara yang kasih sangat kasihan banget. Jangan hanya karena ada persoalan masa lalu kita beralih kepada yang lain. Atau mungkin ada pertolongan di sana. Saya mengatakan di luar Yesus tidak ada pertolongan. Ada pertolongan yang begitu adalah hanya sementara. Hanya sementara. Tapi ketika Yesus memberikan pertolongan buat kita, itu bersifat kekal. Amin. Amin. Ya, bersifat kekal. Ya, oleh sebab itu mari kita sedarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih, dan yang kedua, ketika kita datang kepada Yesus, yang kedua hari ini artinya kita mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidup kita. Mau dikendalikan hidupnya oleh Tuhan, amin. Amin. Saudaraku yang berkasih, saya selalu katakan bahwa ibarat kehidupan di dunia ini adalah ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan dan yang tidak tahu tujuannya kemana. Ya. Pernah naik kapal? Naik kapal saya dari Nias ke Surabaya, naik kapal berapa hari, yang bisa 1 minggu. Di tengah-tengah waktu mau kemana kita? Di mana mau dibawa kemana? Tetapi puji Tuhan ada nahoda yang sudah berpengalaman yang bisa membawa kapal itu sampai di tempat tujuan. Tiba dengan selamat. Ya,
Bapak Ibu Saudara, nakoda hidup kita ini adalah hanya Yesus. Amin. Amen. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita mengizinkan hidup ini, Tuhan mau mengendalikan hidup kita. Tuhan mau menakodai hidup kita. Yang tadinya kita tidak mengerti, tetapi karena ada Yesus di dalam kapal kehidupan kita itu, maka Dia akan membawa kita kepada satu rencana tujuan yang pasti. Dan tentunya itu tidak mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amen. Jadi saudaraku yang kasih, jangan takut di saat ada gelombang hidup itu, ya di pertengahan lautan saudara, nggak ada gelombang yang kecil-kecil seperti kita main di pantai. Gelombang yang besar-besar, ada yang 4 meter, 6 meter, apalagi kalau badai itu ketakutan. Pernah suatu waktu saya pulang ke Nias, naik kapal dari Sibolga ke Nias, naik kapal kecil sudah ya, udah gemetar, ombaknya besar. Aduh, orang-orang sudah pada tidur, saya bagian depan kapal itu saya angkat Tuhan, tolong. Saya takut karena gelombangnya besar saudara. Jadi kendaraan-kendaraan yang ada di atas kapal itu bertabrakan. Aduh, kapan lagi, sebentar lagi. Tapi Tuhan tolong. Demikian kehidupan kita hari-hari ini. Jadi orang yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki tujuan hidup. Tapi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki Yesus. Amin. Ya. Orang-orang yang memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus artinya kita memiliki segala-galanya. Kita menghilangkan Yesus berarti itu artinya kita menghilangkan segala-galanya. Jadi sebab itu, izinkan Dia mengendalikan hidup kita. Jangan kita yang mengendalikan hidup kita ini. Dan dalam prediksi manusia bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, apa yang Dia janjikan, pasti Dia bisa. Nah saudaraku yang terkasih, untuk melatih kita, kalau kita sudah serahkan hidup ini dan Yesus mengendalikan hidup kita, jangan berpikir Bapak Ibu Saudara tidak ada gelombang hidup. Jangan berpikir Bapak Ibu Saudara tidak ada masalah. Ada saudara. Ada masalah. Kenapa kok bisa saya sudah ikut Tuhan tapi ada masalah? Karena Tuhan bahkan Tuhan pakai masalah itu untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada kita, untuk melatih kita. Amin. Firman Tuhan katakan bagaikan raja wali yang menggoyang membangkitkan sarangnya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar dari burung raja wali, ada satu yang kita pelajari. Yang paling penting adalah ketika anak itu sudah mulai besar dan merasa nyaman di dalam sarangnya itu, sudah punya bulu-bulu sayap sedikit-sedikit. Tapi induk burung raja wali ini, aduh ini anak saya ini terlalu manja banget. Saya harus latih supaya mulai menggunakan sayap-sayapnya. Jadi akhirnya induk burung raja wali itu menggoyang bangkitkan itu sarang-sarangnya. Dia mencabut semua alas yang di bawahnya, kan ada duri, ya, ada duri-duri. Jadi dia cabut semua daun-daun atau yang empuk yang membuat anak itu enak di situ. Lalu mulai duri-duri itu nusuk badan anak-anak itu. Lalu dia goyang bangkitkan, dia goyang-goyang. Akhirnya saudaraku yang terkasih, dengan terpaksa jatuhlah anak-anaknya itu nanti. Tetapi ingat dari burung raja wali ini, ketika dia melatih anaknya itu, dia melepaskan dari tempat yang tinggi, saudara. Tetapi dia siap menantang. Ketika anak burung raja wali itu menggoyangkan sayapnya, tetapi jatuh. Lalu induknya dengan cepat kilat, saudara. Dia menantang anak-anaknya tadi di atas sayapnya, dan dia taruh di tempat yang paling aman lagi. Dan dia latih lagi, saudara. Dan ketiga kalinya, saudara yang kasih, anak-anak burung raja wali itu, saudara, bisa terbang sendiri. Tuhan pakai setia, tantangan, persoalan di dalam setiap hidup kita, supaya kita membuat kita semakin dewasa. Amin. Dewasa rohani, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi Dia
kita selalu ada di pemantauannya. Ketika firman Tuhan kata, ada pujian mengatakan ya, jatuh tergeletak ya, dia langsung menolong. Jadi sudah tidak berdaya lagi, lalu Tuhan datang menolong, dia angkat kita. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu punya persoalan masalah, saya mau katakan hari ini, mari datang kepada Yesus dan izinkan Yesus memimpin, mengendalikan hidup kita, dan dia bawa kita kepada satu rencana dan tujuan yang pasti. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga ketika kita datang kepada Yesus, dia memberikan kita pengharapan yang baru. Dia memberikan kita pengharapan yang baru, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Makanya Rasul Paulus di dalam suratan Paulus itu selalu ya, dia mengajarkan hal-hal yang dahsyat tentang perbuatan kita. Paulus, saudara, ketika dia melayani, banyak tantangan yang dihadapi, banyak persoalan dihadapi, banyak ancaman yang mengancam nyawanya. Tetapi Rasul Paulus berkata, bebanku pun ringan, saya merasa lega. Saudara, jangan lepaskan pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ya. Jangan sampai kita melepaskan pengharapan kita. Ya. Firman Tuhan dalam Ibrani berkata, pengharapan adalah bara sauk yang kuat yang membuat kita, jiwa kita tenang. Saudara, pengharapan itu ibarat sauk. Ya, saya selalu bercerita tentang kapal, saudara. Ya, kalau kapal itu bersandar di satu dermaga, yang pertama-tama dibangunnya ada Pak Gembala ini, saya ya berlayar ya, pernah ikut berlayar. Jadi, saudara, yang pertama kali dibuang ketika bersandar itu kapal, sauk. Tujuannya sauk, saudara, atau cakar, supaya cakar itu nancap ke dalam laut dan membuat kapal itu tidak bisa bergerak. Walaupun bergerak, tetapi tidak terbawa arus. Demikian juga Bapak Ibu, saudaraku, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau ada pengharapan, maka sehebat apapun badai hidup, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, taruh pengharapan di dalam Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, dia berikan ini pengharapan. Ini pengharapan. Ya. Satu hal yang pasti, minggu-minggu kemarin kita sudah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita selama ini, dan kita masih hidup dalam dosa. Tetapi Yesus sudah bangkit. Artinya ada pengharapan baru bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi oleh sebab itu, jangan berhenti datang kepada Yesus. Dia memberikan pengharapan baru terus menerus. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan memberikan sukacita. Amin. Sukacita yang Tuhan beri bukan seperti sukacita yang dunia beri, hanya sementara. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Suatu ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ketika dia duduk di pinggir sumur, lalu dia bertemu dengan perempuan Samaria yang menimba air. Lalu singkat cerita, Yesus bercakap-cakap dengan dia, dan Yesus berkata, saya bisa memberikan engkau minum, dan ketika engkau meminum itu, engkau tidak akan haus lagi. Ceritanya dari dalam Yohanes 4 ya. Lalu dia penasaran bagaimana itu bisa saya dapatkan. Ya. Dan Yesus berkata, air minum yang akan saya berikan membuat engkau tidak akan haus lagi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah. Mungkin air sumur itu membuat kita merasa lega sementara, tetapi akan haus lagi dan kita akan minum lagi. Tetapi
Kalau ada sukacita yang dari Tuhan itu akan memuaskan dahaga kita. Ya. Jadi saudaraku yang berkasih, di dalam pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini, ya, jangan berputus asa, datang kepada Yesus, sebab Dia adalah sumber dari sukacita itu. Ini kelegaan yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita datang di dalam hadirat-Nya. Nah, jangan lari ke tempat lain, larilah kepada Yesus. Ya. Yesus datang dari surga, datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, Dia mati, Dia dibangkitkan pada hari ketiga. Tujuannya Bapak Ibu Saudara, supaya manusia yang tadinya hidup dalam dosa dilepaskan, dan Dia memberikan perkataan, sukacita, kekuatan, dan Dia mau memimpin hidup kita ke arah yang lebih baik. Itu adalah jaminan dan dasar kekristenan kita, yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan dan kebangkitan Yesus di surga. Itulah jaminan yang kekal yang tidak bisa ditaati oleh siapapun. Ya, jadi seperti mari pegang terus janji firman Tuhan ini. Mari kita terus pegang iman kita, apapun situasi dan keadaan yang mencoba-coba mengganggu dunia ini atau menggoyahkan iman kita. Mari terus pegang. Sekali ikut Yesus tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini Tuhan itu saja firman Tuhan saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Bapak. Shalom, saudara yang berkati. Amin. Mari kita terus berdoa. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih. Firman-Mu begitu jelas. Engkau Allah yang selalu menemani hidup kami, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami mengakui hidup kami bahwa kadang-kadang kami meremehkan janji-Mu. Kadang-kala kami tidak mau dengar akan firman-Mu. Di pagi hari ini lewat ibadah minggu ini Tuhan, kami rindu agar Tuhan jadikan hati kami adalah hati yang siap menabur. Jadikan hati kami yang siap menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadikan hati kami siap untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Engkau berjanji, perkataan dan di dalam tangan kami ada api. Tapi kami kadang tidak mempergunakan itu untuk demi kemuliaan. Bapa di surga, di saat ini kami menyadari sungguh. Oleh sebab itu pakai hidup kami supaya kami dapat menggunakan api yang ada dalam tangan kami yang telah Tuhan beri kami untuk kami menyatakan kebenaran-Mu, dan pakai lidah bibir kami Tuhan untuk memberkati orang lain, memberi orang lain semangat dan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh memakai lidah dan bibir kami untuk berkata-kata menyatakan kesaksian agar orang mengenal Engkau Tuhan, sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami cukup menyadari kami terlalu egois, kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Padahal tujuan Tuhan membawa kami untuk kami ingin mau bersaksi, menyatakan kebaikan dan kasih, agar dunia tahu lewat hidup kami bahwa Tuhan berkuasa dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pakai hidup kami Tuhan, dan biarlah di pagi hari ini Roh Kudus menjamah dan memberkati hati-hati kami, sehingga hati kami mulai termotivasi, hati kami mulai bangkit, hati kami mulai melangkah untuk menyatakan sesuatu menyenangkan Engkau Tuhan, karena Tuhan telah berbuat dan perbuatan-Mu sempurna bagi hidup kami ya Tuhan. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu, ajari kami untuk kami mengerti rencana dan rancangan-Mu, ajari kami untuk kami dapat mengerti tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bukanlah manusia atau anak-anak Tuhan yang pasif, tapi kami ingin mau menjadi anak-anak Allah yang aktif, yang selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di pagi hari ini,
Buat seluruh jemaat yang hadir, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Apapun persoalan mereka, jika ada yang datang dengan membawa sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuh Tuhan. Agar pagi ini mereka dapat menikmati kuasa dan penyertaan kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka boleh pulang dari tempat ini dan bersaksi memuliakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ajaib dan perkasa. Jika oleh karena tekanan ekonomi, tekanan keuangan sehingga membuat mereka tidak ada damai sejahtera, dan mereka boleh keluar dari koridor Allah dan mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, Tuhan hamba berdoa di pagi ini, biarlah Engkau nyatakan janji-Mu bagi mereka bahwa berjalan bersama Tuhan, jalan tidak pernah buntu. Berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menghadirkan sumber-sumber air kehidupan bagi kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebimbangan, tetapi kami ingin mau berjalan seturut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat hamba Pelkana. Kesembuhan mulai beransur-ansur dia alami, dan hamba berdoa biar di pagi hari ini uluran tangan-Mu menjamah dia, memberi kekuatan yang baru, bahkan menormalkan segala darah-darah yang tersumbat mulai dari tangan kanan sampai kaki kanan dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pagi hari ini dia dapat merasakan Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkuasa atas hidupnya, dan biarlah pengampunan Tuhan berlaku atas kehidupannya, sehingga saat ini dia dapat merasakan kasih. Demikian juga kami berdoa buat ibu dan dengan segala kondisi kesehatannya. Bapak jamah ulurkan tangan penuh kuasa, jamah angkat penyakitnya dalam nama Yesus Tuhan. Dengan kesembuhan yang dimiliki, dia akan sambut dengan dia dan mau mempersembahkan hidup dan melayani dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bibi berikutnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kita bahwa hanya Yesuslah yang memberikan kelegaan kepada kita, dan hanya Yesuslah yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Sungai Sukacita-Mu. Bersuka, ibu senyapa.
rumah tangga anak-anak mereka diberkati, dan setiap pekerjaan profesi apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa di surga dan biarlah persembahan ini menopang pekerjaan Tuhan buat gereja Divina Penanggalan di kota ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mau dibangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu. Engkau telah memberkati dan memahkotai seluruh umat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Bahkan pintu-pintu berkat telah Tuhan bukakan buat umat-Mu, dan lewat kebenaran firman-Mu hamba percaya seluruh jemaat-Mu telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, dan Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan mereka, sehingga seluruh umat-Mu yang hadir di pagi hari ini semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mereka semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasihnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja PGRI Natuna yang ada di kota ini sampai Tuhan Yesus datang kepada kalian semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita berdoa, mari kita tangan. Tuhan, kembali lagi kami berdoa menyerahkan pembangunan baru kami, Geraha GWI Natuna, kami serahkan dalam tangan Kuasa-Mu, mulai dari perencanaan, pendanaan, pekerjaan, bahkan finishing, kami serahkan dalam tangan Kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membuat kami meminta-minta, tapi Tuhan akan melakukan segala perbuatan yang besar. Kami menyerahkan seluruh pembangunan baru dalam tangan Kuasa-Mu. Tuhan berkehendak dan kami percaya semua akan jadi sesuai kehendak Allah. Kami serahkan dalam tangan Kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk kisah itu.